Ada Sekar sama Putu. A sama Put. Ada Sekar Sama Putu. A sama Put. Semaput. Aduh, lupa lagi gue. Selamat datang kembali di podcast Semaput, podcast Sekar sama Putu. Setelah sekian lama kita nggak rekaman ya, Sek ya? Iya, betul. Iya, udah lama banget. Berapa bulan itu ya? Berapa bulan ya? Udah lama banget lah pokoknya. Bulan. Iya, nggak nyangka. Sampai akhirnya kita ada di penghujung waktu podcast Semaput ini ya. Emang penghujung? Dih, lu kan Kok gitu? kan nggak rekaman lagi. Itu kan sesuai tema pembahasan kita hari ini. Emang apa hari ini? Ngomong. Hari ini kan kita mau ngomongin tentang resign kerja. Anjay, resign kerja. Emang apa hubungannya kok resign kerja jadi episode terakhir? Ya kan sesuai dengan namanya resign. Resign kan keluar. Berarti podcast ini keluar dulu sementara waktu. Entah sampai kapan. Bahasa Indonesianya adalah hiatus. Iya dong. Ya, terus sampai Hiatus. waktu yang tidak ditentukan. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai mood kembali dan Sampai mood kembali, waktu ada dan ya pokoknya ada Dan- bahan buat dibikin. betul. Dan ada bahan Baru sampai bikin lagi. Sekar nggak sok sibuk lagi. Lu ya, Gua gue yang nggak pengen sibuk. bikin tapi lu nya sibuk, cuy. Lu nggak Mana ada tahu sibuk. mana. Oh, orang lo aja. Duh, pulang jam 11. Iya, Setiap emang hari. gua jam 11. Nah, ya udah berarti lu yang sibuk dong. Bukan gua. Ya kan saat ini, kemarin-kemarin enggak. Apa Kemarin kemarin lu datang kemana? pagi ke kantor, datang pagi, pulang malam. Makanya kan. Apa lu mau ngomong apa? Jadi Sekar resign. Enggak kata siapa. Barusan kayaknya enggak kok, gua nggak salah kok denger. Enggak, gue sih baca ini loh. Apa namanya? Lowongan kerja tadi. Jadi abis baca terus lu apply gitu. Enggak dong. Apply kemana sih? Gitu. Kenapa sih emang ada apa dengan resign? Kita kan Kenapa dari sampai Heeh. kita kan dari kemarin tuh udah ngomongin soal kerjaan, terus Iya, betul. awal kita kerja itu gimana. Itu kita kayaknya udah bahas semua tuh. Tapi kan kita Iya, belum pernah bahas soal resign kerja. Iya betul. Iya dong, belum bahas dong. Terus napas lu dong, nempel terus. Itu kan ciri khas gue, nggak bisa napas singa, napas naga. Iya benar. Ini tuh gue jauhin loh. Berarti naga lu makin gede. Selalu bersemangat kayak gimana gue nggak paham ya. Nah, gimana nih kita kan mau bahas soal resign. Nah, Resign tuh sedih gak sih kalau lu gimana menurut lu? Kalau resign iya, nggak sedih dong. Kalau gue seneng dong. Kan soalnya nanti pindah kantor baru tuh lebih fresh, terus gajinya beda, terus tempatnya beda, kerjaannya beda, role jobnya beda. Itu iya dong. tapi lu meninggalkan teman-teman lu yang setiap hari biasanya lu ketemu, ketawa bareng, nangis bareng, hahi bareng, tiba-tiba kayak set hilang, nggak Ya, ketemu lagi, Itu ketemu kan orang emang baru. itu emang udah siklus, kocak lu. Emang lu dari kecil lu masih inget temen-temen lu yang zaman kecil terus lu tinggalin, sekarang gedenya gimana? Enggak Kan sih, udah kan nggak nggak selamanya ketemu juga. lagi. Nah, ya udah. Iya, Siklus gue pasti belajar ya berubah. dari resign itu gue belajar kalau orang yang datang pasti nanti akan pergi. Gitu. Udah kayak Nadine loh gue, puitis gitu. Nadine Chandrawinata. Iya, lu mah nggak tau Nadine Amizah. Oh, Makanya jadi tahu nggak lo? gue taunya Nadine Azura yang model ini bikini. Ya lu mah emang beda ini kita. Iya, beda genre Iya. kan. Tapi kan bentar lagi lu pindah meninggalkan semua itu kan. Iya, enggak dong. Jadi gini, Pasti dong. yang dengerin Iya, podcast potong. ini, bodo Oh amat. iya. Jadi gini, Kepanjangan ya. yang mendengar podcast ini, pasti kalian pernah yang namanya resign atau teman kalian yang resign lah gitu kan.
Nah, pasti nggak mungkin nggak. Iya, biasanya kalian pasti sudah ada orang di sekeliling kalian tuh auranya itu sudah mulai menghilang, terus udah diam-diam hilang gitu diam-diam Kemana? hilang gitu. Terus pura-pura bego gitu kan. Pura-pura Lo nyindir gue? enggak, orang gue lagi bikin cerita narasi dulu. Oh, narasi. Oke, Iya, gue lagi bikin silakan narasi. lanjutkan waktu dan tempat dipersilakan. Nah, pasti kan kalian pernah mencium-cium kayak gelagatnya, ini orang kok kerja udah mulai slow, terus responnya tuh udah beda. Terus tahu-tahu tiba-tiba tuh kalian pasti tiba-tiba melihat yang namanya open hiring and open recruitment. Nah, biasanya gitu tuh. Nah, Oh, gitu ya. apalagi yang posisinya itu adalah sangat specifically dan sempit, dan posisinya itu hanya diisi satu orang. Ada apa gerangan? Kok tiba-tiba open hiring di posisi tersebut? Sementara kita tahu di posisi yang mungkin teman-teman kalian ada di sana kalian tahu posisi itu sekarang diisi oleh siapa. Begitu. Siapa tahu memang butuh pendamping, gimana tuh kalau kayak gitu? Belum Nah. tentu resign dong. Nah, apalagi kalian tahu kondisi perusahaan seperti apa dan kondisi tim kayak seperti dejavu. apa. Hah? Kayak Pasti dijawab dong. gue. Kalian pasti sadar bahwa ada aroma tertentu Aroma. Baik. yang membuat tiba-tiba ada pengumuman untuk open hiring tersebut. Nah, Mm. karena kejadian seperti itu sedang saya alami, Oh gitu. maka ya saya merasakan Oh. ada sedikit aroma kecurigaan Tapi bawahnya DDB dong gitu. kalau ini. Iya, DDB gitu. Jadi aroma DDB itu sudah tercium gitu. Eh, Nah, aroma DDB alias diem-diem bego itu akhirnya kita sekarang bikin episode yang keberapa ini, lupa nih, episode yang keberapa ya, lupa. Gak tahu gue juga berapa udah. Nah, sekarang kita kan ngebahas soal resign nih. Sekarang gue tuh mau tanya nih. Pertama mungkin nanti Sekar lu boleh tanya ke gue. Sekarang gue dulu tanya ke lu nih. Iya boleh, Nah. silahkan. Kalau seandainya nih ya, seandainya bold and underline. Iya. Nah, lu misalkan lu resign, lu mau kemana? Misalnya, Iya. misalnya, Terus? misalnya. Iya misalnya. Nah, Misalnya terus- mau gue resign. Iya, lu mau kemana, dan gua tuh mau tahu kira-kira alasan lu tuh apa meninggalkan itu, dan alasan lu menerima opportunity di tempat yang baru itu apa gitu. Oke, misalnya ya, gue menempatkan posisi kalau misalnya gue mau resign ya. Ya, misalnya ya. Ya, misalnya, kenapa? Kemana gitu? Kemana? Ya. Pasti gue ke kantor lain dong. Bukan Iya, ke tahu kantor yang dong. sama. Tahu Iya, dong, tahu maksudnya dong. pasti Anda tahu dong, maksud saya bukan pertanyaan itu dong. Tidak mungkin Ya, ke kantor dong. lain, ke kantor Iya. baru. Iya. Yang mungkin bisa jadi lebih baik dibandingkan kantor yang lama. Ya, maksud gua itu Tapi gue nggak kantornya. mau sebut merek, nanti aja. Kan misalnya. Ya kan nggak apa-apa, misalnya kalau gue misalkan gue akan jawab gue mau kerja di e-commerce ini, gitu. ini. Iya, misalkan Oke. gue mau Oke. pindah ke Iya, iya, e-commerce oke, oke. karena begini Oh, iya, iya. gitu. Kalau gue ya, kalau lu kan gue nggak tahu nih. Kalau Ya kan, misalnya. Kalau gue misalnya ya, seandainya gue resign, kayaknya gue ke agensi aja sih kayaknya. Agensi. Iya gitu. Cuma kayak iya agensi lah. Kayaknya agensi oke sih. Nah, kenapa? Soalnya pasti kalau gue nih, seandainya gue menempatkan diri gue saat ini, gue di kantor lama itu udah kayak 2 tahunan lah. Menurut gue tuh udah waktu yang cukup buat gue untuk move on, anjay. Anjaynya di cut ya tuh. Enggak, enak aja orang lucu. Gue nih pokoknya gue udah 2 kali lagi ngatain gue lagi. Makin Iya. gak gue cut lah. Kangen lo sama gue loh. Arah agensi doang sih ya elah. Menurut gue dengerin gue mau jawab loh. Iya, denger nih, denger.
udah waktu yang cukup buat gue untuk belajar di sini. Dan gue anaknya sebenarnya tipe perempuan yang pengen mengejar karir tuh. Gue melihat gitu. opportunity di luar sana kayaknya bisa menunjang pengembangan karir gue, pengembangan skill gue, pengembangan finansial gue juga. Jadi gue mencari, sebenarnya bukan gue mencari, kayak tiba-tiba tuh memang gue ditawarin, tiba-tiba ada opportunity itu, ya namanya rezeki gitu kan, ya udah gue coba aja. Pas coba ternyata ya alhamdulillah ya ternyata ya rezeki gue. Misalnya Iya gue misalnya. dan Ternyata diterima, rezeki lo setelah lo ditawarin di Iya, message. ditawarin. Iya. ternyata lebih baik, ya menurut gue lebih baik, insya Allah ya, insya Iya, Allah lebih iya. baik itu kan subjektif ya. Iya. Lebih baik, terus ya udah memang diberikan kesempatan, ya kenapa nggak gue ambil, karena mungkin udah waktunya buat gue untuk mencoba lahan baru, mencoba scoop yang lebih luas, pasar baru, biar gue juga banyak belajar lagi, karir gue bisa meningkat insya Allah. Ya gue ngelihat ke depannya dia tuh, walaupun ya gue tuh galau sebenarnya, kayak apalagi di masa-masa sekarang gitu, lu galau nggak sih sebenarnya? Makanya gue nggak nyari-nyari sebenarnya, karena gue takut sebenarnya lagi corona gini, lagi pandemi, di mana banyak kantor-kantor yang ngangkat karyawannya lah, atau bahkan nggak digaji atau dikurangin segala macam. Itu jadi concern gue sebenarnya kalau mau resign. Cuman entah mengapa ya teman gue dan kantor ini tuh meyakinkan kayak bukan gitu bahasanya. Jadi salah kan gue. Kan gue tahu dia lo menjebak gue. Gue dari tadi diem aja loh. Gue disalahin loh, gue diem loh. Maksudnya nggak, jadi bahasanya saat lo mau resign di masa pandemi seperti ini, lo harus make sure tempat lain itu menjanjikan, satu, lebih menjanjikan dibandingkan kantor lo yang lama. Dua, keamanan apa tuh nih? kayak ya dari kontrak lo, misalnya nggak lo di tengah jalan di-cut, atau ternyata gaji lo dipotong juga, atau bahkan lo nggak dibayar, atau parahnya lo ya dikeluarin kayak gitu walaupun masih kontrak atau apa, kayak nggak ada jaminan apa tuh namanya, kayak gitu ya, pokoknya kayak gitulah. Itu lo harus make sure kalau lo mau pindah di masa sekarang. Jaminan di-cut gitu maksud lo? Iya, jaminan gak di-cut, jaminan ya mau bisa nggak nih kantor beneran gue udah berkorban untuk meninggalkan status karyawan gue dan segala apa yang gue punya di sini untuk pindah ke kantor baru ini, apakah lu bisa berani memberikan gue jaminan itu juga di saat misalnya gue pindah nanti kayak gitu. Itu sih yang benar-benar harus lo pikirkan di masa pandemi seperti ini, ya nggak sih? Tapi kan gini, lu setiap kantor biasanya setiap ada karyawan baru pasti ada namanya masa penjajakan atau probation gitu. Emang misalkan nih, emang lu nggak yakin di kantor sana itu akan ada proses yang probation? Biasanya kan standar 3 atau enggak 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Emang di sana nggak ada langsung karyawan? Kan nggak juga dong. Ada dong, iya, probation tetap. Maksudnya di luar itu apakah dia juga bisa menjamin kalau dia juga akan nge-keep lo selama masa probation atau lebih dari itu loh maksud gue. Iya, tapi kan maksudnya itu kan semua tertera di kontrak ya kan? Iya. Nah, lo emang yakin probation itu bisa menjamin lo akan bisa bertahan di situ untuk kedepannya? Kan nggak ada yang tahu. Ya memang, cuman insya Allah berdasarkan riset, yang sudah bukan, panas banget di sini. Tiup dulu. Sini, gue tiupin ya. Jauh ya dari Bekesong, nggak berasa kekuningan. Apa namanya? Lu sebelum pindah pasti lu. Di Kuningan, kantor barunya. Loh, kantor gue sekarang kantor kita di Gatsu kan?
Iya kan Gacor sama Kuningan lumayan lah. Ya kan tetanggaan. Ya Oh maksudnya iya satu, tetanggaan. masih satu daerah kan. Ah, Maksudnya ah. lu sebelum pindah kan pasti lu cari tahu dong kayak gimana kantornya. Dan lu tahu emang kantornya itu apakah dia sekarang kondisinya aman, stabil atau kan kita nggak tahu ya, maksudnya namanya seorang recruiter dia pasti akan melakukan segala cara biar dia bisa nge-hire seseorang gitu. Dia mau dengan apa yang ditawarkan oleh dia. Nah dia pasti kan akan membicarakan semua hal yang positif tentang condition dari kantornya, gimana working life-nya dan segala macamnya. Apa lu selain itu ada riset di luar gitu misalkan ya? Apakah lu Iya. riset juga kondisi di luaran atau lu punya mungkin maybe punya temen di sana gitu? Oh, itu kan maksud pertanyaan lo. Ya kan misalnya andai kata Iya, ya. gitu. Iya. Jadi selain kayak lo nyari tahu, nggak cuma dari perspektif lo dan si HRD itu, maksudnya ya lo kalau misalnya emang ada insight dari orang ketiga yang memang misalnya bekerja di sana, katakanlah temen lo emang kerja di sana juga, ya pasti dia juga pasti lo tahu dari dia lah kayak gimana di kantornya kayak gitu. Makanya kayak ya bisa meyakinkan lo kayak oh oke, nih kantor berarti aman nih, gue akan seenggaknya terjamin lah untuk beberapa tahun ke depan kayak gitu, apalagi di masa-masa sekarang ini kayak gitu sih. Jadi Oh, jadi itu sebenarnya salah satu faktor yang wajib ada. Kalau misalkan seandainya kata nggak ada orang temen lo itu yang memang udah kerja di sana, lo pasti akan nggak ambil tuh kerjaan, misalnya. itu gue akan pikir-pikir 10 kali sih. Oh, kalau yang misalkan kondisinya kayak sekarang, lo nggak pikir-pikir sampai 10 kali? 5 kali lah. Oh, diskonnya 5 kali 50%. Oh, Iya, gitu. diskan 50% karena ada insight dari orang ketiga. Aduh, bahaya. Emang orang ketiga tuh bahaya banget. Iya sih orang Jadi ketiga. kayak meyakinkan kayak oh oke, mungkin gue akan aman di sana. Kayak Dan apakah misalnya tapi kan gini, adanya. orang ketiga itu kan nggak tahu gimana kondisi lo di kantor lo sekarang, terus lingkungan kerjanya seperti apa. Apa lo udah Ya kan? cerita semua untuk mengkomparasi hal tersebut? Ya namanya temen, masa belum nggak cerita-cerita, tahu-tahu ketemu ini gue deh nih. Enggak, gue kalau gue pasti gue akan ceritakan dulu kayak gue sama dia tuh bukan cuman sekedar temen yang cuma temen yang Nah itu yang gue maksud, karena kan temen-temen itu kan kadang banyak ya jenisnya. Ada yang kayak udah lama nggak ketemu terus tau-tau nawarin gitu, padahal lu nggak deket. Nah ini temennya berarti temen deket nih. Berarti dekat, iya dekat. Ya lu udah tau lah kredibilitas temen lu yang ini masuk A, B, C atau D. Kalau misalnya kira-kira C atau D, mikir dulu deh gue 100 kali kayak gitu. Kalau udah A, B, oh ya boleh lah kayak gitu. Gitu tuh. Oh gitu. Jadi yang ini maksudnya adalah circle temen yang kelasnya kelas A gitu ya? Yang dekat, iya. Circle A lah. Atau mungkin lu pernah kerja bareng sama dia? Coba kalau menurut Mas Putu gimana? Kan tadi udah nanya gue nih. Kalau lu mempertimbangkan resign di masa pandemi. Tunggu, lu kan belum ngejawab. Enak. Ya iya, pertanyaan gue kan kirain gue lu mau ngejawab, ternyata dibalikin. Ini dulu dijawab, baru nanti gue yang jawab. Udah gue belokin lu juga udah mau mikir kan tuh. Nah, enggak, makanya kan gue tanya. Kan tadi kan kita udah bahas soal temen, karena temen itu kan banyak jenisnya. Nah, gue tuh biasanya akan mempertimbangkan gimana temen gue itu levelnya kayak gimana. Nah, tadi kan lu udah cerita tuh temen lu. Pokoknya kan udah gue bilang kredibilitasnya A. Iya. Nah, A itu kan banyak, maksudnya A itu yang A tuh suka gue dong mau yang masuk A itu kayak gimana. Maksud gue gini, ada circle yang biasanya dia tuh tahu soal gimana lingkungan kerja lo, bagaimana lo sehari-hari. Dia tahu lingkungan. Ketika dia biasanya udah pernah kerja bareng sama lo di kantor, entah kantor yang sekarang, kantor yang lo lalu-lalu, yang zaman dulu, yang zaman lo fresh grade. Nah, yang gue tanya adalah apakah lu pernah kerja bareng sama dia gitu. Nah itu gue nggak peduli kantornya kantor yang sekarang atau kantor yang lama. Apakah lu pernah bekerja dalam satu tim atau satu kantor yang sama dengan temen lo yang menawarkan opportunity itu?
Pokoknya dia tahu gue kayak gimana, kondisi kantor kita kayak gimana, pekerjaan gue kayak gimana. Itu based on Dan cerita dia lo atau dia sama lo pernah kerja dalam satu tim yang sama? Cuma Ini itu orang pertanyaan tuh gue. Ini orang tuh nggak bisa ya dibelokin dikit tuh kayak anjir, Enggak. gue nggak tahu celahnya nih bangke. Gue cuma tanya itu doang karena lo muter-muterin kayak politisi. Gue tuh diserius cuma satu doang lo pertanyaan gue. Apakah gue Pokoknya ulangin nih? pernah di satu, iya gue jawab. Nggak usah lu ulang, gue udah paham gue pertanyaan lu dari awal sebenarnya gue udah paham. Oh, sudah udah Gue paham. berusaha untuk nggak exactly gue jawab iya atau Oh. enggak gitu loh, tapi tetap aja lu kayak Oh. ngedrive anjir lah, emang gila deh. Ngedrive emang gue driver. Iya, drive thru. Ya pokoknya gue pernah lah satu scoop sama dia. Satu scoop tuh maksudnya gimana? Ya satu lingkup. Iya, satu kantor gitu Pekerjaan. kan. Satu kantor Iya. kan maksudnya. Iya. Pernah. Oh, Pernah. berarti pernah Tapi satu bukan berarti kantor. kayak ya, bukan berarti kayak sekarang atau kemarin atau Ya gue nggak nanya luas itu. ya, pokoknya iya Gue nggak luas nanya. ya, pokoknya gue Iya, pokoknya Iya, pernah pokoknya gue gitu dulu kan. pernah. Bekerja dalam Pernah, satu ya. tim gitu kan. iya pernah Oke. gitu. Gantian dong gue mulu, kenapa gue? Apa-apa gue Soalnya lu jawabnya tuh nggak to the point. Kalau gue pasti gue jawab to the point, nggak muter-muter. Lu mau tanya apa? Enggak, Tanya apa sih iya. gue jawab. Coba lu di masa kayak sekarang nih tadi gue ceritain, gue tuh sebenarnya mikir-mikir kan mau pindah. Nah lu kalau lu gimana? Apa Nah, kalau misalnya ada Nah gini pertanyaan lu nggak spesifik nih. Kalau gue kan spesifik nih. Kalau gue kan tadi nanya kalau spesifik. Nah lu nanya ke gue nggak spesifik. gue capek tahu, tapi lu kan ngerti maksud gue. Iya, tapi gue pasti akan jawab panjang karena pertanyaan lu nggak spesifik. Kalau gue kan tadi jelas spesifik. Nah, sekarang pertanyaan lu ke gue apa? Salah gue. Nah, gue nanya nih. Sekarang jadi gue nanya kan, gue nawarin nih. Apa? Lu nanya apa? Nih, tanyaan gue satu. Kalau di masa corona kayak gini, apakah lu akan mencoba mencari kesempatan di kantor lain? Satu, apakah lo akan Gue jawab dulu mencarinya? atau lo mau lanjut nih? Nanti gue lanjut dulu. Oh ya udah, Yang berarti kedua. banyak, berarti nggak satu. Iya. Yang kedua, misalnya lu nggak mencari sebenarnya karena situasi dan kondisi yang lagi corona gini, pasti lu mikir dong kayak lu cemas lah kayak aduh masa iya sih gue pindah, kan banyak kantor yang gitu lah yang tadi gue ceritain. Tapi tiba-tiba ada kesempatan yang dimana kesempatan ini mungkin akan lebih baik gitu, kesempatan yang langka, ya mungkin langka lah, misalnya yang ya kesempatan nggak mungkin datang 2 kali lah ya, katakanlah kayak gitu, datang ke lo, akankah lo ambil atau enggak? Itu deh buat pertanyaan itu dulu. Oke, gue jawab nih ya. Nomor 1, Iya, lu iya. pertanyaan lo adalah apakah gue mencari atau tidak? Jawabannya adalah of course not, ya kan? Kenapa? Gue nggak nyari. Ya karena gue nggak nyari. Itu nggak ada jawaban kantornya. Kocak kan lu tanya mencari apa enggak? Iya kenapa lo nggak nyari? Ya, Ya mungkin lo masih karena gue betah nggak di ada. kantor lama. Karena gue nggak ada interest untuk mencari kantor baru. Nggak ada interest untuk mencari opportunity baru gitu. Oke, ya. Pertanyaan yang Terus? kedua adalah Kalau ada ketika lo dapet tawaran opportunity baru yang datang ke gua, nah apakah gua mau apa enggak? Itu buat gua depends. Kalau bener kata lo tadi, lo kan tadi nambahin soal kalau itu peluangnya jarang dan segala macem, itu pasti gua akan pertimbangin kalau misalkan kondisinya gua gimana, terus gua harus tahu nih kantornya gimana, terus lokasinya dia di mana, dia mau nerima experience gue apa enggak. Terus gue pasti biasanya akan cerita soal kelebihan dan kekurangan dari diri gue, apakah itu cocok dengan kantornya dia. Kalau cocok pasti gue ambil, kalau enggak ya gue enggak, mohon maaf gitu. Ya. Berarti ya nggak menutup kemungkinan ya, misalnya kalau memang ada opportunity yang langka yang lebih baik datang ke lo, ya kenapa enggak gitu. Iya, why not lah, kalau memang itu tergantung cocok apa enggaknya ya menurut gue gitu. Di luar ngelihat situasi pandemi kayak gini gimana? Kan banyak kantor yang lu ini enggak? Ya kan gue bilang tadi kalau kantornya merasa, gue kan pasti tahu dong kira-kira kantor ini gimana historinya, terus apakah industrinya di kantor ini itu sekarang sedang berjalan dengan baik. Katakanlah misalkan gue sekarang yang nawarin gue opportunity ke gue yang datang adalah misalkan hospitality, terus ticketing, agent, itu pasti gue mikir
Kalau yang Iya. iya takut. Kalau misalkan itu yang datang ke gua adalah FMCG, e-commerce, dan sejenisnya lah katakanlah. Iya. Atau grocery misalkan, ya gua ambil itu karena ada opportunity dan itu soal pandemi nggak ada pengaruh gitu loh. Gitu aja simpel sih gua sih. Gua mah nggak muter-muter sih kayak lu. Gue juga simpel. Simple pasten lu. Ya udah, tapi kan udah terjawab. Apa lu mau nanya apa gua jawab? Gua Nah, mas kayak gue tadi ngomong kayak panjang banget, lama, kenapa lu jawabnya cuma sebentar ya? karena lu jawabnya muter-muter terus so ngindar gitu. Gua mah nggak ngindar. Gue cari aman sebenarnya kayak. Emang lu takut gak aman ya? Takut kedengeran ya? Ya ini kita bikin kayak pasti kan orang ada aja yang denger. Iya, lagi pasti ini gue share terus. Pasti gue share terus ini. Dasar, oh gitu. Terus judulnya gue gedein, resign. Anjir. Gitu. Ya Kayak kan memang judulnya resign doang. iya bener-bener. Iya bener. Aduh, gue bingung kayak menempatkan diri gue di mana gitu, kayak bingung sendiri gue. Masalah gini, gue kan kalau lo ngomongin soal part of industri yang lo kerja di opportunity yang datang di tempat lo, misalkan yang baru kayak agency gitu ya. Gue kan sering kondisi pandemi ini agensinya biasanya gue banyak dengar, temen gue kan juga banyak tuh yang di agency advertising misalnya. Agency juga banyak kena dampak juga karena brandnya tergantung brand yang dipegang kan biasanya kan, brandnya brand apa aja nih yang dikunci sama dia. Terus temen gue ada juga yang kena beberapa di agency memang. Nah, maksud gua, apakah lo tuh yakin agensi lo ini bergerak di bidang yang atau dia megang klien yang tidak berpengaruh dengan pandemi yang kayak gini? Itu maksud gua gitu. Insya Allah. Nah, terus berpengaruh ya. Iya, Jadi maksud abis gua ini kita ngobrol nih di balik layar off the record. Itu lo gak usah nanya kayak gini. gue selalu penasaran. Ada yang bilang lu aja kayak gini gak cerita sama gue, kayak ya mohon maaf gue juga gak cerita sama orang lain. Gini ketika terbersit lu ada opportunity itu misalnya gitu kan, dan misalkan kalau gue misalkan nih gue tiba-tiba dapat opportunity, kalau gue nih pribadi misalkan sekarang nih kondisinya sekarang gue ada opportunity, otomatis skup kerja yang datang ke gue kan nggak jauh dari lingkup yang sekarang nih ya kan. Iya betul. Gue biasanya akan sharing dengan internal tim gue gitu. Menurut lo gimana? Kok ketawa orang gue cerita gue bukan lu? Iya nggak apa-apa. Ya udah gue kan cerita gue tuh biasanya nanya gitu. Gimana guys? Menurut lo gimana guys? Gue biasanya minta insight dari mereka gitu. Kalau misalkan di sini lu ini nggak, dan gue sama tim gue biasanya transparan. Lo emang di sana dikasih berapa, benefitnya apa segala macam. Jadi kalau semuanya jelas, kita saling bisa ngasih insight gitu. Nah, kalau gue nih kan gue bilang, nah maksud gue gini, ketika lu misalkan dapat opportunity itu, nah lu kan pasti nggak mungkin lu pendem terus lu ngomong sama kaca sama diri lu sendiri, gimana menurut lu gitu kan? Pasti ada person tertentu yang lu akan biasanya sharing atau cerita. Katakanlah kalau misalkan lu deket sama orang tua lu atau nyokap misalnya ya, lu pasti cerita sama nyokap, aku dapat opportunity baru di perusahaan ini gitu. Nah, yang pertanyaannya, the question is, apakah ada siapa orang pertama yang lu hubungin ketika lu dapat opportunity ini gitu? Aduh pusing gue. Kan cuma satu pertanyaannya. Misalkan gini, lu jawabannya gini, misalkan teman kantor gua misalkan gitu, yang deket sama gua gitu, atau temen atau abang gua gitu. Nah, kalau lu ketika dapat ini lu ceritanya kemana gitu? Ketika gue mendapatkan ini dari temen gue, temen gue nih ya, dari temen gue. Nggak mungkin kan lu cerita ke temen lu itu kan orangnya sama. Iya benar, iya. Nggak mungkin selain dong. dari orang itu ya, selain orang itu. Iya dong. Ya pacar gue dong. Oke, pacar lu yang sekarang ya. Iya sekarang. Oh ya, mohon maaf nih ya. Jadi episode ini agak lama tayang juga karena semenjak Sekar punya pacar, jadi dia punya kesibukan lain. Enggak guys, tolong tarik kembali. Jadi saya berasumsi kayaknya pacar itu agak ngerem ngelarang untuk rekaman gitu guys. Enggak ada ya. Lo jangan menyebarkan asumsi. Kalau kalian ingat adalah posisinya di last episode Semaput adalah itu posisinya masih PDKT.
Jadi kan ada tanggal tayangnya tuh guys. Kalian bisa lihat tanggal berapa kah itu terakhir tayang episode. Itu adalah kondisi ketika ia sedang berdebat dan bergejolak internal hatinya. Apakah ia akan menjalankan ini dengan dia atau tidak. Setelah dia memutuskan untuk menjalankan, akhirnya episode ini adalah hiatus sampai sekarang akhirnya. Enggak ya, ini nggak ada hubungannya sama relationship gue, coy. Oh gitu. Nggak ada, tidak ada larang-larang, tidak ada gue ini gini kenapa nggak ada. Emang ya lu kayak nggak tahu kerjaan gue aja sih. Iya tahu, gue tahu loh. Dan sekarang satu lagi guys, dia sudah berani bilang cowok gue gitu guys. Dulu tuh boro-boro guys. Mohon maaf nih, gue sih apal banget dulu gimana ngomongnya. Sekarang tuh udah berani lantang gitu. Wah, gue sih seneng gitu. Iya, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah sesuatu. Kocak anjir lu tuh. Gak tau gue. Iya emang gerah terus dari awal lo belum jalan juga udah gerah. Iya emang. Pas Iya. diajakin kayak kenapa ini sih temanya ada Iya, apa sih emang ada memang apa? selalu gerah. Oke, back to topic. Gimana tadi? Lo akan berbicara dengan cowok lo, meminta Iya. insight-nya dari dia. Apa respon dia ketika mungkin gini, nggak tahu ya kan pacar lo kan satu daerah nih, satu lingkup nih. Apakah dia responnya apa? Kamu mau resign? Misalnya ya. Apa misalnya nih. Iya. Apa kamu mau resign? Apa kamu mau meninggalkan aku di sini gitu? Apakah dia responnya seperti itu? Atau malah gimana? Pertama gue bilang kayak gue ditawarin, terus dia kayak ya udah ambil aja kayak gitu. Maksudnya dia tahu juga kalau itu tuh sesuatu yang besar, sesuatu yang kesempatan yang mungkin gak datang 2 kali, dan ini mungkin akan bagus untuk karir gue ke depannya. Jadi dia sangat mendukung sih, kayak awalnya tuh gue bahkan kayak ragu-ragu tuh sebenarnya, kayak iya nggak ya, terus kayak udah ambil aja gitu lah gitu. Pokoknya dia mendukung lah, kayak coba aja. Cuma pas saat gue udah diterima, gue ngasih pas ngasih tahu sih dia seneng sih. Maksudnya kayak pas setelah gue udah ketok apaan sih lo? Gue ketok palu emang siapa? ketok palu anjir. Apa namanya? Gue udah fix akan resign. Kayak dia kayak tiba-tiba sedih juga ya kayak gitu, kayak iya. Sama kayak gue bilang ke Septi juga, kok sedih sih dia bilang gitu. Cuman ya dia mendukung, sangat mendukung. Oh, jadi gini, gue mau validasi. Orang pertama yang lo ceritakan adalah cowok lo dulu, baru teman-teman sekitar lo kayak Septi gitu. Iya. Temen sekitar gue pun yang bener-bener kayak, ya gue udah kayak, ya udah deket banget deh. Nggak semua ya gue deket sama banyak orang di sini gitu. Ya lo tahu kan, maksud gue teman main gue siapa kan, lo tahu di sini siapa aja yang suka gue main bareng. Cuman nggak semuanya itu juga gue kasih tahu, yang bener-bener kayak udah ngeletek gitu loh. Dan lo tiba-tiba sampai Dan lu yang pertama ya, lu yang pertama ngechat gue duluan. Gue sih diem aja. Apaan kok gue ngechat? Ayo lihat di story. Iya bener-bener. Tapi kayak lu ngapain tiba-tiba? Gue sih kalau orangnya juga. Kalau orangnya diem bego sih, gue diem bego juga. Anjir. Ya, cuma akhirnya lu ngechat juga, ya udah. Salah lu ngechat gue. Iya kan, gue pikir ya, maksud gue juga ya, lu juga gue sering beberapa kali cerita sama lo, terus tiba-tiba lu nge-share juga, terus gue kayak dia anjir. Maksudnya gue tuh nggak mau kalau kayak misalnya orang yang, misalnya gue sama lu nih, kita udah beberapa kali suka cerita-cerita gitu masalah apapun lah, kayak ya apalah gitu. Maksudnya yang bukan cuman kayak teman kantor yang kerja hai gitu doang. Terus tiba-tiba kayak gue pikir lu akan tahu berita ini, tapi nggak dari mulut gue tuh gue nggak enak gitu, kayak ya udah coba aja gue pancing gitu. Yeah, jadi seandainya gue nggak nge-share gitu, lo akan diem sampai tahu-tahu ntar ada meeting ya. Halo, ini ada anak baru, ini posisinya Anda menggantikan ini loh. Enggak dong.
Enggak, terus? gue akan mencari waktu yang tepat. Kayak gue bilang, ya itu juga balik lagi, gue nggak mau bilang-bilang yang kayak gembor-gembor gitu, enggak, kayak ya beberapa orang aja, gue nggak mau yang gimana gitu loh. Tapi pasti akan, gue sebenarnya gue pasti nanti akan bilang, cuman ya nggak dalam waktu dekat ini. Gue juga mencari waktu kapan ya yang baik gue bilang. Ya lu nyari waktu kapan tau udah last day. Iya. Ya, mana kerasa orang lagi WFH, tau lu diem, tau udah last day, orang barunya udah welcome to new Timmy bla bla bla. Habis Oh gitu. pencetusnya kan gara-gara itu, tiba-tiba ada share. Gue sih kalau kayak gitu, gue udah kerja lebih dari 3 perusahaan, gue udah tahu polanya. Ternyata begitu ya, gue sih ketawa-ketawa aja. Hahaha. Ternyata selama ini kenyamanan itu buyar. Ya itu kayak ya kalau lu mau ngikutin nyaman, ya lu nggak beranjak aja sih, lu nggak maju. Iyalah, dari dulu gue juga nyaman, tapi akhirnya ya harus pindah mau nggak mau. Iya, mau nggak mau. Kalau dibilang nggak mau ya nggak mau sebenarnya ya. Kecuali lo ada misi tertentu, gue mau nyaman nih tapi gue sampai titik sekian baru nanti gue pindah gitu misalnya, itu baru nggak apa-apa. Iya sih. Kalau gitu nggak naik level lah. Gue tuh iya benar. Gue tuh ya tiap resign ya, dari gue juga udah 3 kantor sama ini, pasti gue nangis. Kayak nggak teman-teman gue, kayak perpisahan apa ya, tangis menangis gitu loh. Makanya ini mungkin kebetulan akan tetap WFH ya, gue nggak tahu kan kita WFH sampai kapan. Ya jadi nggak ada perpisahan atau nggak berasa kayak nggak terlalu sedih banget yang sampai gitu. Jadi gue mungkin resign dengan ya nggak ngerti lah, nggak tahu deh gue juga. Ya kalau gue sih nggak, gue sensitif nih, gue kan Sagitarius sensitif ya, tapi gue untuk urusan itu biasanya gue malas nangis karena ya biasa aja sebenarnya, cuma pindah. Kalau kontak kan ya biasa aja, orang masih temenan juga. Ya karena gue merasakan kayak dari beberapa kantor yang gue udah pindahin ya, misalnya udah gue rasain, abis resign hubungan lo akan merenggang cuy, sedekat apapun lo itu. Gue nggak tahu ya kalau yang lain ya, tapi ini kasus gue. Sedekat apapun sama orang di kantor lama lo, saat lo resign akan renggang pada waktunya tuh, bener-bener sampai lo nggak komunikasi sama sekali. Dari yang lo cerita tiap jam, tiap menit, tiap hari, ini ngechat pun kayak ya Allah, udah nggak pernah lagi kayak gitu. Makanya gue takut gue di sini punya kayak beberapa temen yang emang gue ya temen baik lah katakan ya, gue udah percaya sama dia baik, nggak cuman, maksudnya hubungan kita tuh baik, hubungan kita tuh nggak sekedar cuman temen kerja aja. Gue takutnya itu saat misalnya ada yang resign ya jadi merenggang aja. Cuma ya gue berdoa sih mudah-mudahan nggak seperti itu. Enggak lah, kalau teman-teman yang circle-nya udah deket sama lo sih harusnya enggak ya. Gue tuh dari kantor lama pun kalau deket sih nggak pernah merenggang. Nah karena gue gitu ngerasain. Mungkin lo ngerasanya karena dari sisi elunya kali, mau ngontak takut ganggu, takut ini nggak pas momennya dari diri lu sebenarnya. Kalau gue emang tipikal yang malas basa-basi ya sebenarnya. Kayak emang misalnya gue nggak perlu nih, nggak ada keperluan apa tuh, gue tuh orangnya malas ngechat, nggak akan gue approach duluan. Ya, kecuali ya kalau misalnya iya, jadi ya mungkin karena itu kali ya. Kalau dulu kan karena satu kantor ya basa-basi, kayak cuma hai kita gitu kan pasti ya apa-apa ngechat gitu. Mungkin sekarang karena udah pindah, terus kebutuhannya pun beda, ya udah, jadi gue pun anaknya malas yang kayak basa-basi. Jadinya ya itu salah satu faktor penyebabnya juga kali ya. Nggak tahu sih gue, ya udah. Memang lama-lama semakin tua circle lo akan mengerucut kan. Iya benar, itu kan kayak seleksi alam gitu. Iya benar, seleksi alam.
Ya gitu lah, resign. Oh, nah, sebagai penutup nih, kalau Oke. misalkan nih kita pindah nih, ada beberapa pertimbangan kan, kayak tadi kan kita udah bahas banyak tuh soal apakah kita meriset, terus kantornya kayak gimana, Iya, working betul. life balance-nya gimana, terus apakah ada temen lu di sana. Lu ada threshold ini gak sih, kayak misalkan gue tuh mau pindah kalau gaji gue naik lebih dari 50%. Nah itu kan biasanya banyak tuh orang tuh suka Iya, iya. men-trigger itu tuh ya pakai itu gitu. Kalau Iya, lu benar. sendiri, apakah lu punya threshold tertentu untuk menentukan kepindahan lo itu dari segi benefit, ini benefit dalam arti gaji ya, threshold yang dari sisi lo tuh udah nancep di lo tuh, pokoknya gue mau pindah kalau misalkan minimal paling kecil aja naik 20% gitu. Apakah di lo ada kayak gitu? Gue, iya ada. Gue nggak munafik ya. Apalagi sekarang kayak lu makin tua kebutuhan makin meningkat, butuh duit hidup. Terus kayak, tapi sebenarnya gue nggak matokin kayak kalau gue pindah gaji gue harus naik 100%, gaji gue harus naik 50%. Besarannya sih enggak sebenarnya. Cuma kalau harus lebih tinggi, lebih gede, iya memang harus. Sekarang gue kayak gitu, kayak gue belajar dari pengalaman. Karena gue pernah pindah tapi gajinya malah turun. Mohon Nah maaf, sama, gue gue juga sekarang turun. iya kan. Nah gue nggak mau kayak gitu lagi. Gue kayak oke, gue harus dari gaji gue harus naik. Karena gue mencoba untuk realistis kayak nggak bisa nih kayak karena misalnya dulu kan gue pindah karena gue udah nggak nyaman gitu sama kantor, sama lingkungan. Cuma karena yang penting gue dapet deh tempat baru, mau gaji lebih kecil nggak apa-apa deh kayak gitu. Itu sekarang gue nggak mau kayak gitu. Gue kayak nomor satu ya oke, gaji harus lebih tinggi, cuman gue nggak matokin harus 50% lebih tinggi atau 100%, 70 atau 40 atau 10 itu enggak. Yang penting harus lebih besar, harus lebih dah. Nah, nah, berapa tuh? Berapa persen? Maksud gue, lu kan tadi bilang gue tadi punya threshold, lu bilang punya, tapi lu Iya. bilang nggak ceritain threshold itu berapa gitu misalkan. Kayak gue misalkan, kalau gue tuh nilainya misalkan gue nggak pakai persentase, gue misalkan gue mau naik tapi kalau misalkan minimal 2 juta gitu. Kalau 1 juta sayang experience gue, mending gue tetap di sini gitu. Nah kalau lu gimana? Kan gue bilang gue gak matok harus naik 50%, tapi kalau dia bisa ngasih gue naik 50% ya alhamdulillah Iya, dong. ya itu pertanyaan gue nggak dijawab. Maksud gue thresholdnya itu loh, threshold. Kenapa sih? Batas. Enggak, cuma batas. Apakah kalau gue kan tadi gue udah bilang kalau dari gue kan, Enggak ada. berarti lu naik 200.000 nggak masalah dong. Iya, enggak juga. Nah itu maksud gue kalau gue nih kan gue tadi udah bilang. Kenapa sih lu menyudutkan gue mulu? Gue Bukan udah menyudutkan, jawab, karena lu ada. misinterpretasi. Karena yang gue maksud, yang gue tanya adalah kalau gue tadi udah bilang nih, kalau gue misalkan gue akan pindah kalau gaji gue misalkan minimal naik 2 juta apa atau sekian persen. Nah kalau gue nggak ada persen tapi gue naik minimal 2 juta pasti gue udah mau gitu. Ketika posisinya memang gue udah tergencet misalnya gitu. Kalau lebih ya gue syukur alhamdulillah gitu. Padahal itu simpel anjir. Lu kenapa sih muter-muter? Suka banget muter-muter lu sumpah. Hahaha. Cari aman lu. Iya, gue keringat dingin jawabnya nanti. Minimal ya. Ya nggak minimal, rata-rata terserah lu aja. Pokoknya kan kayak lu di dalam, pasti lu kan kalau misalkan ditawarin, wah gajinya sekian nih, kan itu loh maksud gue yang ditanya. Lu punya kayak batas nggak kalau misalkan kayak cuma ditawarin, iya nih lu di sini tenang aja nyaman, tapi gaji lu cuma naik 300 atau 400.000 misalkan. Enggak dong. Nah iya itu maksud gue tuh, thresholdnya tuh berapa gitu maksud gue. Ya gue naik enggak. Gue mau pindah kalau misalnya gaji gue naik 50%. Nah itu Minimal. maksud gue. Iya, tuh gue jawab. Gue gak mau. Ya udah berarti minimal naik 50%. Ya udah. Orang tuh yang denger tuh sebenarnya paham kayak. Enggak, gue yakin gak paham. Kita riset nanti ya setelah publish ya. Ini aja nih, ini aja ya. Jawaban lo aja ya barusan ya. Naik 50% sama penjelasan lo yang beberapa detik sebelumnya aja itu udah beda. Iya, gue tahu. Somplak. Karena di otak gue gak mau, sebenarnya gue gak mau jawab itu. Jadi gue
menjabarkan sesuatu yang Iya, padahal nggak, gue nggak nanya nominal loh, gue nanya cuma, lu punya threshold nggak, gitu kayak misalnya, lu tinggal jawab kan, iya gue punya threshold mau 50%, gitu udah selesai. Kenapa lu? Gue tuh nggak mau ya, gue tuh, iya. Terus, nih sekarang ini lu ngomong, gue ngerti posisi lo, terus ketika lu bilang, gue nggak enak Jir, nah ini juga bertabrakan dengan apa yang lu bilang, gue nggak munafik, itu kan tabrakan. Gue gak munafik ya. Terus sekarang ya udah guys, dah tuh yang gue jawab. Dikat aja tadi tuh gue muter-muter gak apa-apa. Enggak, orang lucu. Tapi ntar bikin lagi loh. Misalnya kalau misalnya ada yang resign, kita harus bikin lagi loh. Iya dong, bikin lagi dong. Kan kalau ada yang resign maksudnya salah satu dari kita. Kalau salah satu dari kita ada yang resign. Berarti tinggal kalau gue resign bikin dong. Iya gitu ya. Iya, kalau lo resign bikin, kalau gue resign bikin. Oh, bikin lagi gitu. Bikin lagi. Oh, kalau misalkan balik lagi ke kantor lama, bikin nggak? Bikin. Kenapa ketawa lu? Aduh, nggak tahu. Lah, tuh kan? Sumpah deh. Orang gue tuh cuma nanya ya. Sekarang kayak dong, apapun yang terjadi tetap bikin. Mau ada yang resign, mau ada yang balik lagi, atau mau ada yang nggak balik lagi, tetap harus bikin kan? Lepas gitu. dari ya udah. Nah, ya udah jawab gitu kan selesai gitu loh, nggak usah ketawa. Pertanyaan gue, jadi siapa yang mau resign? Yo, nggak tahu. Nanti kan sudah ada buktinya. Oke. Udah gampang kok, cuma nyari memvalidasi hal tersebut tuh gampang banget sumpah. Kalian kan yang dengerin pasti sudah tahu dong siapa saya dan siapa Sekar. Tinggal googling aja misalkan namanya siapa, Antonius Putu, terus nanti Sekar Retno Ayu, kan udah ketahuan di situ. Terus lihat tanggal publishnya ini kapan, terus lihat tanggal dia kerja kantor barunya startnya from kapan, kan udah ketahuan, gampang kok zaman sekarang tuh. Ini kalau misalnya gue resign, gue mau diaktif semua sosmed semua. Oh, kalau itu saya yakin nggak yakin. Karena Kenapa? Sebagai seorang sosial media spesialis tidak mungkin mematikan akun sosial medianya, kecuali Anda pindah dan menjadi seorang sales, jadi seorang IT, programmer, baru saya percaya kalau Anda akan mematikan seluruh sosial media Anda. Kalau hanya pindah saja tapi role jobnya tidak berubah, percayalah. Apalagi Anda suka memposting story, lagu-lagu, konser, tidak mungkin dong deaktif. Saya berani bertaruh ya para pendengar. Iya, oke, ya udah. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga yang mau resign, siapapun kalian yang mau resign, semoga sukses terus. Jangan lupa apapun pilihan kalian. Betul, apapun pilihan kalian, siapapun presiden Amerika nanti yang terpilih, kondisi dunia seperti apa. Gue lihat lagi apa yang lu share tuh banget. Tetap optimistis ya. Betul. Oke, episode ini kita tutup. Gue pamit dulu. Bye bye. Bye bye.